Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku, semoga semuanya senantiasa dirahmati, diberkahi, diberikan keselamatan, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun, di dunia sampai di akhirat. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan tentang hadis dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cinta dunia yang berlebihan, mencintai harta, tahta, dan wanita tanpa batas, alias di luar batas kewajaran yang dibenarkan. Rasulullah dawuh, hubbud dunya ra'su kulli khoti'atin. Cinta dunia, cinta harta, cinta tahta dan kedudukan, cinta wanita, itu adalah sumber dari segala malapetaka, sumber dari segala keburukan, sumber dari segala dosa. Khususnya yang saat ini masih terjadi konflik peninggalan raja-raja terdahulu yang menimpa Keraton Kasunanan Surakarta, keluarga besar Pakubuwono yang ke-13 saat ini. Begitu juga nantinya akan merembet ke Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, karena Sultan Hamengkubuwono ke-10 sekarang juga tidak memiliki putra, yang ada hanyalah putri. Ini akan kita bahas bersama sejarah sejak sebelum Nabi Adam sampai Nabi Adam dan sampai anak cucu Nabi Adam. Peristiwa berdarah, politik, trik dan intrik, cinta harta, tahta dan wanita ini selalu ada sampai sekarang dan sampai sepanjang masa. Bung Karno pernah dawuh, jas merah, jangan suka melupakan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bangsa Indonesia yang lahir dari perut bumi Nusantara telah memiliki sejarah panjang. Berbeda dengan bangsa Amerika, berbeda dengan bangsa Australia, bangsa Eropa dan Rusia, sekaligus Afrika. Sejak zaman sebelum Nabi Adam sudah ada manusia, namun belum ada Nabi dan Rasul. Jadi Nabi Adam itu Nabi dan Rasul yang pertama, bukan manusia pertama. Setelah peristiwa makan buah khuldi wanita, terjadi lagi menimpa putra beliau. Qabil membunuh Habil juga gara-gara rebutan wanita. Berikutnya sampai para nabi-nabi, sampai Nabi Ibrahim, sampai Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat juga begitu. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pun tak luput dari hukum alam, sunnatullah, kehendak alam, kehendak Allah. Kun maka fayakun, jadilah maka terjadilah.
perebutan kekuasaan, cinta tahta, cinta harta, dan wanita. Sumber dari segala malapetaka. Sampai dinasti-dinasti setelah Khulafaur Rasyidin, ada Bani Abbasiyah, ada Bani Umayyah, sampai pada Turki Utsmani. Turki Utsmani terus ketika perubahan tahta kepemimpinan, kerajaan, kesultanan juga diwarnai dengan darah dan air mata. Sampai pada tempat kita ini, di Nusantara kita ini. Sejak zaman Mataram kuno sampai Mataram Islam. Supaya lebih singkat, ringkas, saya akan merangkum sejarah tentang kehidupan nenek moyang kita di Nusantara. Saat Mataram kuno sampai Mataram Islam, sampai Kasunanan dan Kasultanan. Kasunanan Surakarta, Solo, Hadiningrat, dan Kasultanan Ngayogyakarta, Hadiningrat saat ini. Para pemirsa sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Diberikan pandangan perhiasan indah pada diri manusia, yaitu mencintai wanita, hubbus syahawat, mencintai tahta keturunan, mencintai harta yang melimpah. Ini adalah manusiawi. Inilah sumber dari segala masalah. Hubbud dunya ra'su kulli khotiatin. Cinta harta, cinta tahta, cinta wanita adalah sumber dari segala malapetaka. Sejak kerajaan Mataram kuno, Mataram itu bahasa Jawi, Kawi, dibalut dengan bahasa Sangskreta atau Sanskrit. Matram, bukan Mataram, Metram. Metram itu artinya adalah ibu, pertiwi, bumi yang melahirkan kita. Sesungguhnya yang melahirkan semua anak manusia di muka bumi ini adalah bumi. Bumi ini adalah ibu kita. Karena yang memberi makan kita, yang menghidupi kita, yang menopang kita. Metram artinya adalah bumi, ibu atau pertiwi. Metram akhirnya menjadi nama kerajaan Mataram kalau sekarang. Bukan Matraman, ya. Matraman itu kalau nama-nama baru ya. Setelah Sunda Kelapa di Batavia atau Betawi, Sunda Kelapa, Jayakarta. Metram kuno, kerajaannya bernama Medang. Terletak antara Jogja dan Magelang, wilayahnya sampai Gerobokan, sampai Medang Kamulyan, sampai Jawa Timur dan Jawa Tengah, bahkan sebagian Kalimantan, Sulawesi, dan sekitarnya. Medang itu adalah nama dari pohon yang kayu papannya itu bagus untuk dibuat rumah. Ya. Jadi kayu-kayu hasil dari kayu Medang, sampai sekarang kayunya masih ada. Itu papannya bagus, seratnya bagus kayak kayu jati. Medang. Medang ini dikuasai oleh 3 dinasti, Isyana, Sanjaya, dan Sailendra. Tahunnya ini masih simpang siur. Karena yang membuat sejarah di Indonesia ini merujuk pada rumusan yang dibuat oleh George Codes. Jadi masalah tahun ini masih simpang siur. Intinya Mataram kuno atau Metram, kerajaan Mataram kuno itu namanya Medang. Medang Kamulyaan atau Medang Kamulan. Di Jawa Tengah
sekitar Yogyakarta, Magelang, Kedu, Karesidenan, Kartosuro, Surakarta sekarang, ya. Di situ letaknya. Tempatnya candi-candi kuno yang berbahan dasar batu, bukan berbahan dasar batu bata, bukan. Di sana banyak peninggalan-peninggalannya. Sampai dinasti itu akhirnya karena Moho Praloyo, kiamat, terjadinya letusan gunung Merapi, Condrogeni, berikut juga gempa bumi, akhirnya dipindahkanlah Kerajaan Medang ke Jawa Timur, ke daerah Tembelang, Jombang, lalu dipindah lagi ke Megaluh, Kecamatan Megaluh, Jombang saat ini. Wilayahnya juga semakin meluas. Dari Medang, Lembu Sindo akhirnya turun-temurun sampai ke Kerajaan Kahuripan. Kahuripan, raja yang terakhir, mempunyai 2 anak, Erlangga, akhirnya dipecah wilayahnya menjadi 2, Panjalu atau Kediri dan Jenggolo, alias Sidoarjo, Krian, Gempol dan sekitarnya sampai Surabaya. Kediri dan Jenggala. Jadi Kadiri, aslinya bukan Kediri. Aslinya itu Panjalu. Panjalu itu, Jalu itu artinya jantan. Para pemirsa dan pendengar sekalian sering mendengar lagu runtah itu. Gonta ganti Jalu. Jalu itu jantan, laki-laki. Jadi Panjalu, daerah Kadiri. Ibu kotanya pada waktu itu Dahonopuro atau Doho. Panjalu itu pejantan. Karena di sana dibabat alas supaya swasembada pangan dan mandiri, berdiri sendiri, Kadiri, akhirnya jadi Kerajaan Kadiri. Kadiri dan Jenggala. Kediri berturut-turut dipimpin oleh raja-raja sampai pada raja yang muslim, yaitu Prabu Joyoboyo. Prabu Joyoboyo itu muslim. Gurunya itu seorang ulama sufi dari Damaskus, Syria atau Suriah sekarang. Tapi tetap saja tidak peduli agama apapun, suku, ras, dan bangsa apapun, kalau masalah tahta, harta, dan wanita itu pasti semuanya akan lupa siapa saudaranya. Padahal Raja Jenggala itu juga adiknya sendiri. Akhirnya ditumpaslah Kerajaan Jenggala, digabungkan menjadi satu kerajaan, yaitu Kerajaan Kediri atau Kadiri. Pada masa Prabu Joyoboyo mencapai zaman keemasan. Lambat laun setelah sampai pada Raja atau Prabu Kertajaya mulai melemah, tidak disukai oleh rakyat. Dan wilayah Kadiri mencakup wilayah Lawang, Malang, Singosari. Di sana ada kadipaten yang bernama Tumapel. Tunggul Ametung dikudeta oleh Ken Arok gara-gara wanita, Ken Dedes. Dibunuh, akhirnya Ken Arok yang orang biasa, ibarat Eropa itu Robin Hood. Tahta itu didapatkan bukan karena keturunan darah biru, tapi melalui perjuangan. Akhirnya karena berhasil membunuh Tunggul Ametung, akhirnya dia ingin berkuasa lebih luas lagi. Karena kekuatannya, taktiknya, akhirnya bisa mengalahkan pusat kerajaan Kadiri. Prabu Kertajaya terbunuh. Akhirnya diboyonglah semua simbol-simbol kerajaan Kadiri ke Singosari dan mendirikan Wangsa Rajasa atau Kerajaan Singasari. Berturut-turut karena selalu diwarnai dengan darah dan air mata. Kutukan keris Empu Gandring sampai 7 turunan. Membunuh, darah keluar. Gara-gara tahta. Gara-gara harta. Gara-gara wanita. Hubbud dunya ra'su kulli khotiatin. Lalu
sampailah pada raja-raja yang terakhir yang terkenal, ya, yang setia pada Nusantara, yaitu Prabu Kertanegara. Prabu Kertanegara ini juga tidak memiliki anak laki-laki, sehingga kedua putrinya dinikahi oleh Wijaya. Balas dendam kerajaan Kadiri yang diluluh lantakkan oleh Ken Arok dan pasukannya, Prabu Jayakatwang yang menjadi adipati di Madiun akhirnya diangkat lagi menjadi adipati di Kediri. Ingin memberontak juga. Akhirnya dibunuhlah Prabu Kertanegara oleh Jayakatwang. Lalu lari keluarga besar Singosari minta perlindungan ke Arya Wiraraja Madura, Sumenep. Jadi orang-orang Madura itu juga berjasa dalam pendirian kerajaan Majapahit. Bahkan sebelum kerajaan Majapahit pun orang-orang Madura itu turut serta sampai pada sejarah Trunojoyo yang mewarnai politik, ya, politik saling bunuh, saling perang saudara di Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Setelah menduduki tahta kerajaan Kadiri cuma 1 tahun lebih sedikit, Jayakatwang akhirnya dikalahkan oleh Raden Wijaya yang sebelumnya sudah mendapatkan ampunan dari Jayakatwang untuk hidup tenang, minta tanah perdikan di daerah Wilwo Tikto, di daerah antara Krian dan Trowulan. Sidoarjo berbatasan dengan Mojokerto sekarang, dekat dengan Kali Brantas kalau sekarang, dekat dengan Kali Porong. Akhirnya dibantu oleh pasukan Mongol, ya, pasukan Cina, karena kebanyakan pasukan Mongol pada waktu itu diambil dari daerah Cina, Tiongkok. Dengan licik Raden Wijaya meminta bantuan pasukan Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang. Akhirnya Jayakatwang terbunuh juga. Dan akhirnya Raden Wijaya sebagai terah resmi Rajasa, bukan anaknya Kertanegara loh yang ini, menantu. Ya karena memang Kertanegara tidak memiliki putra, hanya memiliki 3 putri. Lalu mendirikan kerajaan Wilwo Tikto, bukan Majapahit, Wilwo Tikto. Nah, Wilwo itu adalah buah Mojo Bundril. Tikto artinya pahit. Akhirnya dinamakan kerajaan Mojopahit, yang sampai sekarang bekas kerajaannya hilang sirno kertaning bumi, tidak dapat ditemukan kembali, hanya perkiraan-perkiraan, bekas-bekasnya saja. Nah, kerajaan Majapahit inilah yang berjaya sampai berabad-abad lamanya, sampai terjadi perang saudara. Selalu ada pertumpahan darah, penuh dengan darah dan air mata. Hubbud dunya ra'su kulli khoti'atin. Sampai pada perang Paregreg, perang saudara. Akhirnya terah Majapahit diselamatkan oleh Sultan Fatah, Raden Fatah. Jadi jangan dendam dengan kerajaan Islam Demak, karena memang pada waktu itu Majapahit penuh dengan huru-hara, perang saudara, sehingga para bangsawan rebutan kekuasaan, rakyat tidak terpikirkan. Banyak yang kelaparan. Didukung oleh adanya pagebluk corona. Isuk loro sore mati, sore loro isuk mati. Kematian mendadak, kelaparan, perang saudara. Karena pada waktu itu falsafah yang dipakai oleh kerajaan Majapahit adalah bukan agama Hindu-Buddha loh ya, agama Jawa. Jadi jangan sampai salah kaprah. Majapahit itu aslinya memakai dan menggunakan
agama Jawa asli. Agama Hindu Buddha itu agama baru. Jadi Majapahit itu menggunakan falsafah Dewata Nawasangha. Berbeda dengan keyakinan Hindu dan Buddha. Mohon maaf ya. Hindu dan Buddha itu berkembang di India. Bergurunya orang-orang India dulu ya dari agama Dharmiks original, orang-orang Nusantara. Jadi Candi Prambanan itu bukan candi Hindu, hanya orang Hindu saja yang mengakuinya. Seperti agama Kaheringan, seperti agama Kapitayan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan agama Sunda Wiwitan itu bukan agama Hindu. Agama Kaheringan Dayak itu juga bukan agama Hindu, itu agama asli Nusantara. Jadi Borobudur itu bukan milik orang-orang Buddha, hanya orang Buddha saja yang sering berkunjung ke sana, sampai sekarang mengakuinya sebagai peninggalan kerajaan Buddha. Agama Medang, agamanya kerajaan Medang, Mataram kuno, itu juga bukan Hindu Buddha, agama Kapitayan, agama Dharma original, agama Dharmiks original. Kalau orang Timur Tengah itu mengatakan agama Surya, agama menyembah matahari. Jadi sampai sekarang itu orang-orang Jawa itu kalau nyembah madhepe ngetan, sembayangi. Karena sumber kehidupan semua adalah dari matahari. Tapi bukan menyembah, hanya menghormati energi matahari, malaikat Syamsi saja. Para pemirsa dan pendengar sekalian, Majapahit diselamatkan terahnya oleh Raden Fatah, diboyong simbol-simbolnya ke Demak, alas Bintoro. Semuanya penuh dengan darah dan air mata. Hubud dunia ra'su kulli khoti'atin. Kesultanan Demak dari Sultan Al-Fatah Alam Shah Akbar atau Raden Fatah, setelah beliau meninggal wafat digantikan oleh Adipati Yunus. Setelah Adipati Yunus wafat digantikan oleh Sultan Trenggono. Beliau pun terbunuh di Situbondo, dibunuh oleh anak kecil dari Surabaya, arek Surabaya, yang membunuh Sultan Trenggono secara tidak sengaja dengan peso di Situbondo. Pada waktu itu Demak mau mengekspansi kerajaan Belambangan yang belum tunduk dengan kerajaan Islam Demak, Kesultanan Demak, penuh dengan darah dan air mata. Akhirnya digantikan oleh Sunan Prawoto yang menyingkir ke arah selatan Demak, ke bukit di daerah Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Pada masa kepemimpinan Sunan Prawoto ini banyak terjadi trik dan intrik keluarga besar keturunan Sultan Demak, termasuk cerita Arya Penangsang yang akhirnya dibunuh juga karena balas dendam. Sebelumnya beliau mengutus utusan untuk membunuh Sunan Prawoto, lalu ganti bunuh balas bunuh, karena bapaknya Arya Penangsang, Pangeran Sekar, yang seharusnya sebenarnya itu ya berhak mewarisi tahta Kesultanan Demak, tapi dibunuh oleh utusan, ya gara-gara politik, cinta tahta. Sampai beliau Arya Penangsang, Adipati Jipang Panolan atau Cepu sekarang, Blora itu, dibunuh. Yang membunuh pun bukan Sultan Hadiwijoyo Jakatingkir, tapi Suruhan juga, Sayembara. Beliau mempunyai 3 teman seperguruan, sama-sama meguru dengan Mbah Sunan Kalijogo, yaitu Ki Juru Mertani, Ki Pemanahan, dan Ki Penjawi. Dibunuhlah Arya Penangsang. Sebenarnya Arya Penangsang itu pahlawan, tidak salah. Ya ini namanya itu tadi, tidak peduli mana agamanya, apapun orang, siapapun orangnya. Itu kalau sudah harta, tahta, dan wanita, semuanya buta.
tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi beliau Aryo Penangsang terkena tulah sejarah, dikonotasikan sebagai seorang yang buruk peranginya, padahal tidak. Beliau menuntut balas itu hukum kisos, bunuh ya balas membunuh, karena bapaknya pernah dibunuh dan beliau membalas dendam, intinya begitu. Ya Allah alam. Inilah yang namanya trik-intrik politik, tahta harta dan wanita. Sampai akhirnya dimenangkan sayembara itu oleh Danang Sutawijaya, anaknya Panembahan, kayak negeri Penemanaan. Akhirnya kerajaan Demak runtuh, dibawalah ke Pajang, Sukoharjo, Pajang, Solo, dengan Sultan pertamanya itu Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, menantunya Pangeran Trenggono, Raja Demak ketiga. Akhirnya di Pajang pun penuh trik dan intrik, sama. Ki Pemanaan diberi ganjaran tanah Mentau, Alas Mentau, Kota Gede Yogyakarta dan sekitarnya. Ki Jurumertani diberi ganjaran tanah sekitar Kedu, Magelang, Kebumen, Temanggung, Banjarnegara, Karesidenan Kedu, dan Ki Penjawi dikasih ganjaran tanah Pati, Jawa Tengah Pati, meliputi Karesidenan Kudus, Jepara, Rembang, Purwodadi atau Grobogan, dan Blora. Itu jasa beliau telah berhasil membunuh Aryo Penangsang. Aryo Penangsang itu siapa? Ya terah keturunan resmi Kesultanan Demak. Ini namanya perang saudara. Sepanjang masa, sampai Pajang pun tidak terlepas dari trik dan intrik itu. Setelah Alas Mentau, Kota Gede Yogyakarta berubah menjadi tempat yang ramai karena dibabat oleh Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya, ya. Akhirnya lama-lama memberontak Pajang, ya. Pada waktu pergantian suksesi kepemimpinan Sultan Pajang dari Aryo Pengiri ke Sultan Pangeran Benowo, nah ini ikut campur, ya, Ki Pemanaan dan Sutawijaya. Akhirnya mengkudeta juga, mendirikan kerajaan Mataram Islam. Nah, jadi Mataram kuno medang ke Mataram Islam. Akhirnya Pajang runtuh. Pangeran Benowo tetap pada waktu itu pernah menjadi Sultan Pajang. Jadi Pajang itu cuma sampai 3 generasi: Hadiwijaya, Aryo Pangiri sebentar, dan Benowo, Sultan Benowo, Pangeran Benowo. Jadi Pangeran Benowo ini akhirnya tahu bahwa ternyata kehidupan ini hubud dunya ra'sukuli khotiatin. Akhirnya beliau menyingkir dari kekuasaan politik karena penuh dengan trik dan intrik, darah dan air mata. Akhirnya beliau lari ke Pucak Wangi, Jakenan, Pati, sampai wafat di sana. Akhirnya diteruskanlah trah Pajang itu ke Mataram Islam. Akhirnya Danang Sutawijaya mempunyai gelar Panembahan Senopati Saidin Panotogomo. Berikutnya setelah Mataram Islam berdiri sampai Mas Jolang, ya, sampai akhirnya Sultan Agung. Ini mulai bersinggungan dengan kompeni Belanda yang ada di Batavia, yang menguasai perdagangan di Nusantara pada waktu itu. Sultan Agung ini mulai akan melakukan perang, menundukkan Sunda Kelapa, Jakarta. Akhirnya tetap kalah karena persenjataan kompeni sangat canggih. Persenjataan Ya'jud Ma'jud super canggih pada waktu itu. Akhirnya tapi tetap beliau diangkat sebagai pahlawan Indonesia. Nah, ini kan termasuk ijtihad politik para ahli sejarah kita. Pada waktu itu Indonesia belum ada. Tapi Pangeran Sultan Agung Hanyakurakusumo diangkat menjadi pahlawan nasional. Tapi setelah kekalahan Sultan Agung, beliau wafat, diteruskan oleh anaknya. Nusantara kembali hancur. Kompeni mulai masuk ke ranah politik di Nusantara. Kerajaan-kerajaan ini
diadu domba. Politik divide and impare ini mulai dijalankan. Amangkurat I ini bahkan putra dari Sultan Agung pernah membunuh ulama, hampir 6.000 ulama kiai dibantai gara-gara tuduhan mau menggulingkan kekuasaan dari Amangkurat I. Sebelumnya Sultan Agung juga pernah menundukkan Madura dan menundukkan Pati. Padahal Pati itu sebenarnya saudara. Tapi Sultan Agung pun belum cukup menguasai sebagian Jawa tanpa menundukkan Pati. Pati itu sedulur tua, keturunan dari Ki Ageng Benjawi. Adipati Pragulo II dibunuh oleh Sultan Agung. Begitu juga di Madura, raja-raja di Madura pun ditundukkan oleh Sultan Agung. Mulai dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan sampai Sumenep. Takluk pada Mataram, Islam. Inilah yang namanya hubud dunya ra'su kulli khoti'atin. Cinta harta, tahta, dan wanita adalah sumber dari malapetaka. Sampai Sunan Amangkurat I yang membunuh banyak ulama dan kiai, ya, tetap bekerja sama dengan company sampai Amangkurat II. Nah ini Amangkurat I memulai memindah kerajaan dari Kota Gede ke Pleret Bantul. Dari Pleret Bantul akhirnya anak cucu beliau Amangkurat II, III, IV, bahkan sampai V ini menduduki keraton baru di Kartosuro, bekas peninggalan dari kerajaan Pajang. Semuanya penuh dengan trik-intrik, saling bunuh, saling tikam, sesama saudara. Tak peduli itu saudara seagama atau saat saudara tunggal bopo, tunggal ibu. Rebutan kekuasaan selalu ada, terus menerus sampai pecahnya perjanjian Giyanti. Jadi kalau ada ramalan Pulau Jawa akan pecah menjadi dua, itu bukan karena pecah oleh gempa bumi, itu tidak. Dipecah oleh company dengan perjanjian Giyanti dan dilengkapi dengan perjanjian Jatisari Salatiga, bahwa sebelah barat Kali Opak itu milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebelah timur Kali Opak ikut Kasunanan Surakarta Hadiningrat, pecah. Begitu juga Kasunanan Surakarta Hadiningrat pecah menjadi Mangkunegoro. Pangeran Sambernyawa pun minta tanah perdikan Mangkunegoro, Pangeran Sambernyawa. Pangeran Mangkubumi minta tanah bekas alas Mentauk Mataram pertama berdiri. Saling membunuh, perang saudara satu sama lain, diwarnai darah dan air mata. Hubbud dunya ra'su kulli khoti'atin. Sampai berikutnya perjanjian Giyanti itu pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Tetap walaupun sudah ada perjanjian itu, karena company sudah masuk dalam politik di Kasunanan dan Kasultanan, tetap mengadu domba terus menerus sampai pada masa kepemimpinan Sunan Amangkurat yang kelima, itu Geger Pecinan. Raden Mas Gerendi dibantu oleh pasukan Cina, ya, Tionghoa. Geger Pecinan itu melawan company. Bahkan Amangkurat V pun ingin mendirikan, meneruskan kembali keraton di Pleret, kembali Kartosuro. Semuanya atas campur company. Terkenal dengan Sunan Kuning, dinobatkan di Pati pada waktu itu karena keraton Kartosuro ini sudah rusak parah. Akhirnya
Karaton Kartosuro dipindah ke Desa Salah atau Solo. Dulunya rumahnya Ki Gede Solo, dekat Sungai Bengawan Solo. Akhirnya sampai sekarang ini menjadi Surakarta, dari Kartasura menjadi Surakarta oleh Pakubuwono. Pakubuwono 2 atau 3 itu. Sampai sekarang Pakubuwono yang ke-13 Hangabei. Pakubuwono yang ke-12 itu mendukung jenderal perjuangan Bung Karno untuk menyatukan Nusantara menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Tapi gara-gara pada waktu itu Sunan Pakubuwono 12 tidak bisa menyatukan konflik antara Mangkunegaran dengan Kasunanan. Akhirnya rakyat Solo berontak. Kalau Surakarta tetap menjadi daerah istimewa, nanti tidak sesuai dengan semangat revolusi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini tidak tercapai. Jadi Sunan Pakubuwono diculik dan patihnya dibunuh oleh rakyat Solo. Karena rakyat Solo sudah geram dengan sistem monarki, sistem kerajaan. Karena yang menguasai tanah dan aset-aset semua itu adalah terah bangsawan. Jadi ada kawula alit, ada kawula ageng, ya, ada bangsawan kesatria. Manusia itu tidak sama. Padahal menurut bangsa Indonesia yang baru berdiri pada waktu itu adalah semuanya sama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sampai sekarang kenapa Surakarta tidak bisa menjadi daerah istimewa? Padahal sudah memenuhi syarat. Ada kabupaten 5, yaitu Klaten, Boyolali, ya, Karanganyar, Sragen, dan Surakarta sendiri. Syaratnya menjadi provinsi itu kan harus ada, ya, minimal 5 kabupaten, dan sudah berdiri selama 7 tahun berturut-turut. Jadi kalau Madura ingin mendirikan provinsi sendiri, ya monggo, tambah 1 lagi, jangan Pamekasan dimengkarkan. Kabupaten Sapudi, ya, Kabupaten Sapudi atau Kabupaten Arjasa, Pulau Sapudi itu, ya. Jadi jangan Pamekasan. Wilayah yang paling luas itu Sumeneb, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, dan Sapudi. Baru setelah diuji selama 7 tahun, maka boleh mendirikan provinsi sendiri pemekaran dari Jawa Timur. Kalau belum terkonsep sejak sekarang, ya nggak bisa. Kecuali Mahkamah Konstitusi merubah peraturannya. Kembali ke trik-intrik politik dinasti Kasunanan Surakarta. Kenapa Yogyakarta bisa kompak menjadi daerah istimewa dan diakui oleh negara sebagai Trah Mataram yang resmi? Karena antara Kasultanan dengan Paku Alaman kompak. Rakyat mendukung. Ada 5 kabupaten yang mendukungnya. Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Jogja Kota, dan Kabupaten Gunung Kidul Wonosari. Cukup menjadi satu provinsi sampai sekarang. Nah, inilah trik dan intrik. Oleh sebab itu, ini saya tutup dengan bahasa Jawa. Kula ilmutaken panjenengan sedaya trah keturunanipun Sunan Pakubuwono ingkang kaping 12. Ingkang sapunika Sunan Pakubuwono ingkang kaping 13 Hangabei ingkang nembe nandang gerah stroke. Kula imutaken jenengan ampun gegabah ngrubah paugeran wonten ing Kasunanan Surakarta Hadiningrat kanthi ngangkat putra mahkota saking garwa prameswari panjenengan. Sebab niku mboten sesuai kalian paugeran. Niku sampun nabrak 4 paugeran. Nek jenengan niru bapa panjenengan Sunan Pakubuwono ingkang kaping 12 ingkang mboten nggadahi garwa prameswari, mongko putra ingkang paling ageng saking garwa ampil, garwa selir niku ingkang panjenengan angkat.
Boten putra panjenengan Purbaya sing umure sakniki 21 tahun 22 tahun niku mboten, tapi putra mbarep panjenengan ingkang jaler sami-sami saking garwa selir ingkang ibunipun sampun meninggal. Dados kula tiang tani, tiang alit, kawula alit ngemutaken dhateng panjenengan. Ampun ngantos wonten getih ingkang tumetes antawisipun sesami putra putri dalem katurunan Pakubuwana, Sunan Pakubuwana. Ugi kula nggih pesen dhateng panjenenganipun Sultan Hamengkubuwana ingkang kaping 11 saat punika. Panjenengan boten gadhahi putra jaler. Ampun ngantos nglangkai paugeran ingkang sampun dipun tetepaken dening Sultan Agung Hanyakurakusuma. Nenek moyang bapa panjenengan. Boten wonten ingkang pernah netepaken bilih Sunan utawi Sultan Adipati Mangkunegaran utawi Pakualaman iku tiyang estri. Kok jenengan badhe damel peraturan enggal jare Sabdo Pandhita Ratu. Tulung jenengan pikir-pikir malih. Jenengan olah malih manah panjenengan. Mantep napa mboten? Sinaosa sapunika pun mboten arupi kasultanan kerajaan, tapi menawi jenengan tetep nglangkai paugeran, berarti jenengan nyalai aturan. Nyuwun sewu, sakniki zamanipun menungso niku sami-sami. Islam rawuh wonten ing bumi punika kepengin dadosaken menungso niku mulya padha mulya. Tiji tibeh, mukti siji mukti kabeh. Tiji tibeh, mati siji mati kabeh. Niku semboyanipun Pangeran Sambernyawa. Pangeran Sambernyawa punika biologisnya hampir nyameni kalian Pangeran Diponegoro. Berjuang nglawan Londo. Lah panjenengan kantun enake mawon. Dados saniki kedah sumeleh Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Mangkunegaran, Pakualaman, sedaya kedah sumeleh. Ampun ngantos beda-bedakaken antawisipun menungso. Khususipun menungso Nuswantara utawi Jawi punika. Wingi gantosan Adipati Mangkunegara badhe dipun isi dening tiyang ingkang gadhahi agami Katolik. Yo gak sesuai kalian paugeran. Mangkunegaran, Pakualaman, Surakarta, Ngayogyakarta punika terah Mataram Islam. Ampun enggak ngantos damel aturan piyambak. Khususipun saat punika wonten ing Kasunanan Surakarta. Ampun ngantos gawe aturan paugeran piyambak. Pakubuwana iku kudune Islam, kudune Muslim. Ampun ngantos wonten non-Muslim ingkang masuk mlebet wonten ing kraton. Menawi sampun boten Muslim nggih kedah medal saking kraton. Kula nyuwun dumateng Gusti Mung Mbak Kusmurtiyah ingkang dados Ketua Umum Lembaga Dewan Adat kedah maringi masukan dhateng ingkang sinuwun Pakubuwana ingkang kaping 13 saat punika kanthi musyawarah sesuai kalian hukum adat lan hukum negara, sesuai dengan hukum Islam. Nah niki saya ngomong bahasa Jawa, saya sampaikan karena elek-elek saya ini seorang Raden, tapi nggak ada bedanya, semua itu sama-sama. Nuswantara ini sudah jenuh dengan perbudakan kasta-kasta,
Sama sebenarnya kalau di Bali itu kan ada gede, ada menengah, ada alit. Sebenarnya nggak ada. Kalau di India itu ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisa, Sudra, dan Dalit. Manusia itu sama di hadapan Allah. Inilah hebatnya Islam. Tidak membedakan manusia. Yang dibedakan adalah amal baik, ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Oleh sebab itu saya juga pesan kepada orang-orang keturunan Yaman, khususnya di Bahar Smith Sumet, jangan mendidik anak-anak santri-santri itu menyembah-nyembah kaki Anda. Pendidikan macam apa? Kita harus setara, saling menghormati, oke. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Tapi jangan sebagai penjajah. Menjajah kembali kebebasan manusia. Di pesantren-pesantren yang masih menggunakan metode kitab kuning dengan makna sapa iku ing dalem nalika dan seterusnya juga harus menerapkan sistem persamaan seperti di kampus antara dosen dengan mahasiswa itu biasa sehingga nyambung ilmunya. Jangan membuat dinasti-dinasti sendiri. Orang Nusantara ini sudah jenuh dengan perbudakan, menganggap manusia itu sebagai kasta-kasta beda, ada darah biru, ada darah merah, ada darah kuning dan sebagainya. Ini adalah gara-gara trik dan intrik politik, cinta harta, tahta dan wanita. Semuanya sumber dari masalah dan malapetaka. Semuanya, baik Kasultanan Cirebon, Kacirebonan, Kasepuhan, Kanoman juga begitu. Sampai sekarang ditiru konflik dan konflik, trik, intrik dan politik menjatuhkan sesama saudara. Oleh sebab itu, mari kita belajar sejarah, mengambil hikmah. Hikmahnya apa? Bahwa ternyata sabda Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli khoti'atin, itu tidak salah. Terbukti benar adanya. Jadi sekarang surga itu bukan milik penguasa. Surga tidak hanya milik darah biru, bangsawan saja, tapi semuanya sama di hadapan Allah. Sekarang kita berada di padang mahsyar yang sama-sama tergantung amal kitanya masing-masing. Kita sudah berada di surga, tingkatan kita berbeda, tapi intinya semua sama berada di surga. Jangan menganggap sepele orang yang tidak setrah dengan kita. Jangan menganggap bahwa orang yang tidak bergelar itu tidak perlu didengar. Saya sudah pernah menyampaikan, undur makol wala tandur mankol. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Jadi melalui ceramah sejarah pada siang hari ini, saya mohon kepada seluruh umat manusia di planet bumi ini, khususnya orang-orang Indonesia Nusantara, untuk memanusiakan manusia. Pancasila itu kalau kita jalankan dengan baik, insya Allah bahagia dunia sampai akhiratnya, kita semua ini, sampai anak cucu kita, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan penduduknya yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem, aman lan raharjo dunia sampai ing tumeka akhirat. Demikian sedikit ceramah tentang sejarah sekaligus didasari atas dasar agama. Saya sampaikan sekali lagi, undur makol wala tandur mankol. Lihatlah apa yang saya sampaikan, jangan lihat saya yang menyampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.